Kemudian setelah ini ditolak Rasul, jawabannya sederhana begitu. Mereka meminta ya talabuhum nuzulal malaikah, agar Allah itu menurunkan malaikat. Jadi yang dikirim itu jangan manusia aja. Fa idza lam taf'al hadzalana, kata mereka, kalau engkau tidak mau melakukan ini untuk kami, ini kan untuk kebaikan kami kan, supaya kami hidup nyaman itu ya. Kamu tidak mau, fakhudz li nafsika, maka ya ambillah untuk diri engkau sendiri. Jadi tidak usah nyaman untuk kami, tapi supaya engkau nyaman sendiri. Sal rabbaka ayyab'atsa ma'aka malakan yusaddiquka bima taqul. Mintalah engkau kepada Tuhan engkau agar dia itu mengutus bersama engkau itu malaikat, supaya engkau tidak dakwah sendiri. Kan nyaman engkau. Yang malaikat itu akan membenarkan engkau ya, membenarkan apa aja yang engkau katakan. Wa yuraji'una angka ya, dan apa yuraji'una angka wasalhu falyaj'al laka jananan wa kusuran wa kunuzan min dhahabin wa fiddatin. Kemudian mintalah Allah ya Tuhan engkau agar menjadikan untuk engkau sayap ya, kemudian istana-istana, kemudian kunuz itu apa? Perbendaharaan dari emas dan perak. Jadi kawani malaikat ya, engkau bisa sayap punya ada, kemudian punya istana, punya banyak emas dan perak ya. Padahal kalau Rasulullah itu minta, itu Allah sendiri kan katakan, kalau engkau mau gunung Uhud jadi emasku jadikan, kata Allah. Tapi ini apa ndak ada jadi passionnya Rasul itu untuk begitu dakwah itu. Yughnika biha amma naraka tabtaghi, maka Allah akan mengayakan engkau dengan tadi, dengan adanya malaikat, ada sayap, ada harta emas dan perak. Allah berikan engkau berkecukupan dari apa-apa yang kami lihat engkau cari. Fa innaka taqumu bil aswaq kama naqum. Engkau ini kan bekerja di pasar sebagaimana kami. Sebelumnya Nabi memang kan kerja itu, tapi setelah diangkat sebagai Nabi, ya, Nabi memang kan tidak bekerja. Ya. Surah Al-Duha itu kan apa? Mengatakan apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka liman apa? Minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kami dapati engkau dalam kondisi kekurangan, maka kami cukupkan. Jadi Allah cukupi Nabi itu, meskipun dengan kecukupan yang kata Nabi sebaik-baik rezeki itu yang kafaf, yang sesuai dengan hajat. Kita ini kan kalau bisa hidup dengan hati puas ya, kalau sudah apa yang kita hajatkan itu Allah penuhi ya sudah cukup. Hajat ya, bukan keinginan. Kalau keinginan itu tidak ada habisnya. Tapi hajat yang sederhana, hajat manusia itu. Mau makan ada karbohidrat, ada protein sederhana, terpenuhi cukup dari Allah Ta'ala. Mau kendaraan tidak usah bagus-bagus ya. Yang penting lancar, aman, jaya ya sudah. Tidak punya tapi senantiasa ada ya juga bagus ya. Itu kafaf. Maka Rasul setelah dapat perintah dakwah itu memang dalam riwayat tidak bekerja lagi ya, kerjanya apa? Menyampaikan dakwah itu siang malam. Watal tamisul ma'asya kama naltamisu, engkau mencari penghidupan sebagaimana kami mencarinya. Kan Tuhan engkau kaya, minta aja, minta. Hatta na'rifa fadlaka wa man zilataka mir rabbika in kunta rasulan kama taz'um, hingga kami tahu kalau begitu keutamaan dan kedudukan engkau di sisi Tuhan engkau ya. Engkau itu kan sebagai rasul, utusan Tuhan, sebagaimana engkau klaim itu begitu. Maka cobalah minta untuk kebaikan diri engkau sendiri. Coba Rasul diomong begitu. Kalau kita itu rasanya rasa mau napuk mulutnya itu kalau ngomong begitu ya. Tidak punya adab pada Rasulullah. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana bifa'ilin." Aku tidak mau melakukan itu. Wa ma ana billadzi yas'alu rabbahu hadza. Dan aku tidak akan meminta. Aku ini bukan orang yang meminta hal tersebut kepada Tuhannya. Wa ma bu'istu ilaikum bihadza. Aku diutus bukan untuk ini. Ini apa ya? Pelajaran yang bisa kita ambil juga, dakwah itu harusnya fokus gitu ya. Kita ini kan kadang dakwah ini pernah kita ini
Ada jamaah yang, lah itulah cobalah, itu kan masyarakat sedang kesulitan ekonomi, coba dakwah Anda ini bergerak di bidang wakaf. Wakaf ini kan besar potensinya. Nanti kan bisa menjadi pilar ekonomi umat. Ada yang begitu. Itu semangat yang bagus, ya, semangat yang bagus. Tidak kita mentahkan, tapi kita melihat bukan itu problem kita sekarang ini. Ya, bukan itu. Berapa banyak sudah lembaga wakaf itu. Bahkan ada nggak usah pakai lembaga yang besar, masjid aja di Kalsel ini ada yang saldonya itu 5 miliaran lebih dan bertambah terus ya. Terus mau diapain? Ya. Tambang ini problem juga ya. Mestinya kalau sekedar wakaf itu ya walaupun besar itu tidak cukup untuk menyelesaikan problem ekonomi umat ini. Allah kasih itu ada sumber daya alam, kekayaan alam yang kata siapa itu Mahfud MD, andai mafia tambang itu ndak ada, itu per orang bisa dapat per bulan 20 juta rupiah. Mengutip Abraham Samad. Ya itu lebih besar mestinya, dan itu milik umat, dan itu kalau kita mau pakai hukum syariat baru bisa terlaksana. Itu pakai hukum syariat kalau sistemnya mendukung, kalau enggak ya enggak bisa. Sehingga hati-hati terhadap kadang usulan-usulan yang membelokkan. Problem utamanya apa? Fokus Rasul ke situ. Wa ma bu'itsu ilaikum bihadza. Aku ini tidaklah diutus untuk hal ini kepada kalian itu. Bukan sekedar mensejahterakan kalian atau diri sendiri di dunia. Walakinnallaha ba'atsani basyiran wa nadhira. Au kama qala. Akan tetapi Allah mengutusku sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Atau sebagaimana beliau katakan begitu. Fa in taqbalu ma ji'tukum bihi fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Ini diulangi Rasul. Kalau kalian mau terima, itu keuntungan kalian di dunia dan akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbir li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Kalau kalian tolak ya sudahlah. Aku bersabar sampai Allah memberikan putusan antara aku dengan kalian. Ini permintaan kedua. Kan gayanya nyinyir itu ya. Kemudian permintaan berikutnya itu minta dihancurkan.